Selamat ngobrol seru dan dengerin musik pilihan untuk harimu yang lebih manis di Sweet Tunes bareng DJ Teets. Alright, barusan kita dengerin lagu dari Angmyu, Joy, Sorrow, A Beautiful Heart. Yang belum lama ini mereka ini comeback dengan full independent ya, album full independent. By the way, halo semuanya sahabat KBS. 1 minggu itu rasanya cepet banget ya, nggak sadar lagi kita udah ketemu lagi nih di Sweet Tunes bareng DJ Deets Live Edition. Buat kalian yang baru pertama kali, welcome. This is my program, my new program actually. Sweet Tunes bareng DJ Deets, dimana kita selama 1 jam ke depan kita akan ngobrolin tentang kabar, tren terhangat K-pop minggu ini, nostalgia momen K-pop sekaligus dengerin curhatan dan juga kasih solusi problema cinta teman-teman kalian semua. Dan kayak minggu lalu aku mau teman-teman di chat buat ngirimin request lagu K-pop kamu, disertai juga dengan ceritain pengalaman April Fools atau April Mop buat segmen Spill the Deets, oke? Kalau misalnya kamu nggak punya cerita April Mop, kamu mungkin juga bisa share pernah nggak sih kamu pengalaman kamu kena tipu gitu ya? Bisa di-share di chat juga. Sekarang kita ngedengerin lagu request dari William Fabrian. Request Shiny Replay dong buat DJ Deets yang kelihatannya lagi cantik. Alright, thank you Will. Alright, kita dengerin dulu Shiny Replay, and then kita langsung aja ke topik terhangat K-pop minggu ini. KFYP, Korea For You page. Di segmen ini kita bahas cover dan tren K-pop yang lagi viral saat ini. Dan kayaknya minggu ini berita apa lagi sih yang bisa lebih viral daripada ini? Kayaknya nggak ada ya. Kayak minggu ini itu minggu yang berat untuk para NCTzens atau Seejeni. Karena pas kita siaran live minggu lalu, SM Entertainment mengumumkan kalau salah satu member mereka, yaitu Mark, keluar dari SM dan juga NCT. Dan saat kita masih shock tentang kabar itu, not long after that, hari Senin mereka juga mengumumkan bahwa Ten juga keluar dari SM, walaupun in this case Ten masih tetap anggota WayV dan juga NCT. Kenyataannya di tahun ini memang masa kontrak eksklusif untuk member-member NCT sudah memasuki 10 tahun, yaitu masa renewal dan juga expire season gitu ya. Selain 2 member tersebut, di bulan Juli dan juga Agustus nanti, ada Yuta, Winwin, Haechan, Renjun, Jeno, Jaemin, Celle, dan juga Jisung yang harus menegosiasi kontrak lagi. Considering NCT adalah grup yang sukses dan masih aktif banget ya saat ini, mungkin kita semua nggak nyangka kalau kedua member itu memutuskan untuk mengakhiri kontrak mereka, ya nggak sih? Menurut sahabat-sahabat KBS atau Sweethearts, menurut kalian gimana sih? Kalian juga shock kah? Karena DJ Deets jujur lumayan shock. Tapi sebagai fans, what you can do is always give them support, right? Dukungan buat langkah mereka yang selanjutnya, dan of course nggak berspekulasi negatif ya, karena mereka pasti mengambil keputusan itu dengan penuh pertimbangan, a lot of considerations. Karena ini sebenarnya juga curcol karena aku juga kan first hand experience ya. DJ Deets sendiri juga sebenarnya pernah kontrak eksklusif juga kan, jadi I know what I have to do and like what sacrifices I need to make and what responsibility I have untuk perpanjang atau juga untuk mengakhiri kontrak gitu kan. Oke, kalau gitu kita bener makin bengkak mata aku. DJ Deets, deket Mark, gue balik ke Kanada. Kalian gue ke Kanada? Berat seberat perasaanku padamu, Deets. Hey. Oh no. Oke, banyak banget ternyata ya kalian semua yang sad juga ya kayaknya. Oke, kalau gitu sekarang kita jangan sad-sad banget, karena ini kita mau dengerin lagu one of my favorite NCT songs actually, dan juga lagu debutnya Mark and Ten
dari unit NCTU, 일곱 번째 감각 atau The Seven Sense. Siap untuk throwback? Di segmen K-pop Time Machine, kita nyalain mesin waktu untuk nostalgia ke momen-momen penting yang mengubah sejarah K-pop selamanya. Weekend ini DJ Deets excited banget karena menanti reuninya Big Bang di Festival Coachella. Apakah kalian tahu kalau mereka akan ada di Coachella? Kira-kira bakalan rame nggak ya ini penampilan mereka? Apakah kita bisa melihat the yellow ocean daripada VIP ini? Alright, so hari ini aku mau bahas tentang Lightstick. Ngomong-ngomong tadi kita yellow ocean ya kan dari VIP. Kita mau ngomongin sejarah Lightstick atau Engwonpung. Bahasa Koreanya Engwonpung. Sahabat KBS fans generasi kedua, mungkin kalian tahu ya kalau Lightstick-nya Big Bang itu dikenal sebagai Bangpung. Itu adalah OG Lightstick yang digunakan untuk fans nonton konser K-pop. Bangpung itu pertama kali digunakan sekitar tahun 2006-2007, sekitaran mereka waktu pertama kali Big Bang, sekitaran mereka debut ya. Tapi kalian tahu nggak kalau ada artis yang lebih duluan pakai personalized Lightstick, dan artis ini adalah seniornya Big Bang di YG Entertainment, none other than Seven. Nah, Lightsticknya Seven ini disebutnya Chilbong. Chilbong itu Chil itu angka 7 kalau di bahasa Korea. Jadi Chilbong itu 7 stick. Chilbong ini pertama kali dipakai tahun 2003. Jadi sekitar 3-4 tahun sebelum Big Bang pakai Lightstick gitu ya. Sebelum ada Lightstick ini, kalau konser fans K-pop itu di generasi pertama dulu mereka pakainya balon. Jadi setiap grup itu punya warna balon mereka sendiri-sendiri gitu. Jadi di sini ada contoh-contoh seperti HOT pakai balon warna putih. Terus ada Jackskies pakai warnanya kuning. Ada GOD yang pakai balon warna biru muda, dan juga SES yang pakai balon warna pearl ungu. Cute banget ya pasti. And etc. Pas Seven debut, dia bingung pakai balon warna apa, karena semua balon itu udah ada yang punya gitu warnanya, kayak they all have their own personalized color kan. Jadi kayak apa nih warna yang sisa gitu ya mungkin. Nah, terus dia terinspirasi dari Lightstick Glow in the Dark yang dipakai nonton konser-konser di Jepang. So, Seven membuat Lightsticknya sendiri dengan menggabungkan dua glow in the dark Lightstick. Jadi angka 7. Terus ya udah, itulah Lightsticknya Seven. Jadi itulah Lightstick idol pertama. So yes, walaupun Big Bang adalah grup pertama yang punya electrical Lightstick, technically Seven adalah artis pertama yang punya personalized Lightstick. Kalau menurut para sahabat KBS nih, para sweethearts, aku manggilnya sweethearts ya sekarang. Kalau untuk para sweethearts, ada nggak sih Lightstick yang menurut kalian keren or cantik banget? Kalau menurut DJ Dit sendiri, aku pernah one that I own, aku dapat dari temen aku sebenarnya, dapat hadiah. Itu adalah Lightsticknya G-Dragon. It comes with a cradle, jadi itu bentuknya bunga daisy gitu kan. Terus habis itu ada cradle-nya gitu, jadi lucu banget, bisa dipakai buat kayak ornamen gitu di rumah, lucu banget. Tapi menurut DJ itu lucu, tapi menurut aku tuh cute banget dan my style banget itu sebenarnya Lightsticknya IVE. Kalau kalian pernah lihat Lightsticknya IVE tuh kayak ada rasa-rasa Sailor Moon-nya gitu kan. Tahu Sailor Moon gak sih? Atau aku terlalu tua? Kayak ada vibe Sailor Moon-nya gitu. So, so DJ Deet style lah pokoknya. Anyways, kita dengerin lagu dari Seven, I'm Going Crazy. Situationship, di-ghosting, atau dijadiin back burner. DJ Deet siap memberikan solusi dan masukan untuk pergumulan cinta kamu di segmen Love Not So Sweet. Ternyata banyak ya para sweethearts yang kirimin curhatan cinta kamu ke Sweet Tunes. Thank you everyone. Tim Sweet Tunes udah baca curhatannya satu persatu.
di board, dan don't worry guys, kalau misalnya cerita kalian itu nggak sempet dibacain minggu ini, kita akan save dan juga kita akan mungkin bacain di episode-episode berikutnya. So keep sending, okay? Sekarang kita bacain kiriman pertama. Teman-teman di chat juga boleh ikut bantu kasih saran untuk sweethearts yang satu ini ya. Dari Faye, aku di cyberbully karena suka seseorang. Hai Kak Dita, aku di cyberbully oleh teman-teman gebetanku. Jadi aku sempat suka sama teman yang aku temuin di Discord. Kita panggil aja si L. Setelah beberapa minggu, aku pikir aku move on dan tiba-tiba dia punya pacar. Awalnya aku nggak mau terima kalau aku masih suka, tapi aku iri parah sama pacarnya ini. Sebut aja si K. Bodohnya aku ngaku ke temennya L kalau aku masih suka. Dan nggak tahu bagaimana caranya ketahuan sama pacarnya L, si K. Oh no. Si K langsung DM aku. Dia punya aku ya, jangan banyak-banyak ngobrol sama dia. Aku tersinggung. Aku nggak suka disuruh-suruh seperti itu karena aku lumayan deket sama L sebagai teman, bahkan sebelum aku ngegebet dia. Dan nggak mungkin juga dong aku rebut pacar orang. Setelah bolak-balik diskusi, aku minta maaf karena mungkin kata-kata aku agak kurang baik. Walau kata-kata si K juga agak jahat juga sih. Tapi teman-teman si L malah jadi ikutan maki-maki aku. Itu terjadi jam 3 pagi sampai aku bangunin orang tua aku karena aku udah gak kuat lagi. Aku udah minta maaf ke 4 orang itu, tapi sepertinya gak ada yang dengerin. Itulah ceritanya. Terima kasih udah jadi tempat curhatan aku. Of course, Faye, this is what I'm here for. Aku menurut DJDs ini Faye, kamu udah jadi the bigger person karena first of all buat menurut DJDs itu feelings tuh bukan sesuatu yang bisa kamu kontrol ya. Jadi kamu nggak harus minta maaf karena kamu suka sama seseorang kan. Kamu mungkin minta maaf because of your actions, kayak mungkin kamu DM dia dengan kata-kata apa, aku juga nggak ngerti, tapi kamu jangan minta maaf karena sorry I like him. Jangan kayak gitu juga karena it's feelings. You can't even control feelings kan. Dan kamu udah jadi the bigger person mau minta maaf gitu sama si K. Dan juga dan kayaknya kamu minta maaf juga sama 4 orang, berarti sama teman-temannya L ini juga kan. So I think good for you, kamu juga bilang sama orang tua kamu karena pasti mereka juga dengerin and they're on your side of course. Dan kalau udah cyberbullying yang parah, menurut aku dilaporin juga sebenarnya it's not weird at all. Dan dalam lingkaran persahabatan pasti ada kemungkinan satu teman suka sama teman yang lain gitu kan. Jadi jangan terlalu blame it on yourself, I think. Dan ini semua tuh bisa dibicarain dengan baik-baik lah. Nggak ada, there's no need to maki-maki atau pakai kata-kata yang not necessary lah gitu menurut DJ Dits ya. Dan aku ngelihat juga nih komen-komen dari teman-teman di chat, teman-temannya toxic amat ya. Iya kan? Aku juga menurut DJ Dits juga ini teman-temannya L ini berarti like nobody's on your side. Si L pun juga kayaknya not on your side gitu kan on this case. Jadi teman-temannya L pun juga toxic and I don't think they're worth your time. I think kamu juga perlu jaga your own boundaries. Jadi I think you also have to set your own boundaries supaya kamu bisa jaga hati kamu juga dan jangan minta maaf kalau kamu pernah suka sama orang karena feelings is something that you cannot control. Okay, Faye? Alright. Wow. Faye, fighting. Okay, fighting. Dan emang kita nggak bisa ngontrol cinta dan juga love gitu kan. Dan love can sometimes be sweet and sometimes can be bitter. So here's the song for you. Baby Don't Cry, Bittersweet. Balik lagi dengan DJ Deets dan sekarang kita bacain cerita Love Not So Sweet dari pengirim selanjutnya. Ada Lala, apakah aku aneh? Hai, mau curhat nih. Pernah gak sih Kak Dita nerima perasaan orang karena kasihan dan akhirnya pura-pura cinta? Ya, itu terjadi sepanjang aku berpacaran.
Aku sangat pandai berpura-pura dan menipu diri sendiri bahwa aku cinta pacarku. Namun setelah putus, aku tidak merasa sedih maupun kehilangan. Hanya terasa ringan seolah-olah akhirnya beban itu telah hilang. Aku jadi bertanya-tanya, apa yang menyebabkan seseorang itu jatuh cinta dan bagaimana rasanya untuk jatuh cinta? Apakah hanya aku yang aneh? Lala, alright. Menurut DJ Deeds nih, menerima perasaan orang karena kasihan itu, maybe it's just mungkin itu hanya karena mungkin Lala juga belum siap jatuh cinta, mungkin kamu juga belum siap jatuh cinta atau belum menemukan orang yang membuat kamu jatuh cinta. Karena in the end, like I think you will know, right? When you like someone, mungkin cinta mungkin is a heavy word ya. Kalau kamu suka aja deh, kalau kamu suka sama orang, like you feel the butterflies in your stomach, itu mungkin kalau nggak ada rasa kayak gitu, aku juga menurut DJ mungkin kamu karena belum siap atau belum menemukan orang yang tepat aja gitu. Dan juga menerima perasaan orang karena kasihan, endingnya juga kasihan sama the orangnya itu nggak sih? Jadi menurut DJ mungkin kamu Lala bisa focus on yourself first, maybe just do whatever you like. Kalau misalnya nanti di tengah your journey, tengah perjalanan hidup Lala ini ada seseorang yang tiba-tiba jatuh dari langit, mungkin jatuh dari langit. Jangan ya kalau jatuh dari langit. Kalau ada orang yang tiba-tiba cocok gitu sama Lala, nah there you go. Dan kamu nggak harus berpura-pura dan juga kamu nggak harus effort gitu loh untuk kayak aku harus brainwash myself. I like this person. Nggak usah kayak gitu juga. Dan itu kayaknya buang-buang energi buat Lala juga nggak sih? So yeah, I think focus on yourself first, Lala. Kita bacain dari para sweethearts ya. Ada dari di XXXX7040 dan itu mirip kisah aku. Oh my god, nggak cuma Lala ternyata yang kayak gini, ada beberapa orang juga yang kayak gini. Anisha S, bukan aneh tapi kepepet. Mungkin Lala, apakah kamu ada kayak peer pressure untuk punya pacar? Mungkin saat itu bisa juga, tapi again, itu bukan sesuatu yang tepat dilakukan ya kayaknya. Kalau kasihan doang jangan diterima, kasihan orangnya. I think so too. Kasihan si orang yang mungkin emang suka juga sama Lala. So it can break his heart too, you know. Si Lala tipe orang yang nggak enakan kayaknya, makanya kasihan kalau ditolak. Bisa jadi juga sih, ada tipe orang yang nggak enakan juga ya, mungkin nggak enak mau nolak, nggak harus cinta juga, mungkin apapun itu nggak enakan, nolak apa itu nggak enak gitu, bisa juga seperti itu. Tapi in the end it's a negative point for both of you, so I think jangan dipaksain, okay? Buat Lala yang bingung caranya gimana supaya jatuh cinta, aku puterin lagu dari Taeyong yang berjudul What's a Girl to Do. Kita lanjut ke segmen berikutnya, DJ Deeds Playlist. Tiap minggunya aku kasih 2 rekomendasi lagu K-pop yang saat ini lagi aku play on repeat dan siap nemenin kamu pastinya. Lagu pertama adalah I Stand You dari IU. Karena lirik lagu ini, aku akhir-akhir ini lagi sering dengerin lagu ini karena ini aku lihat sebuah interview dan si IU itu menjelaskan bahwa waktu dia menulis lirik lagu ini, dia mengubah perspektifnya sebagai fans. Jadi bukan sebagai artis yang ada di panggung, tapi dia sebagai fans yang nonton their idol. Menceritakan tentang seseorang yang ya udah genuinely love someone, admire aja gitu, kayak I truly admire you, layaknya fans yang admire their idol kan. Jadi just a genuine support to someone dengan emosi yang tulus karena emang kamu pengen support this person. Menurut aku this kind of unconditional love ya, unconditional love kayak ini tuh is a powerful kind of love. So aku juga sambil dengerin lagu ini aku sampai oh my god, yes.
Yes, I love this. Like I love how she puts herself to that perspektif. Terus dia menulis lagu seakan-akan dia seorang fans yang ngelihat idolnya. Dan aku juga pengen rekomendasi lagu ini karena pendengar-pendengar Sweet Tunes juga pasti ada kan, pernah kan kalian ngefans juga sama seseorang yang kalian juga nggak tahu kenapa, pokoknya kalian pengen aja dukung, pengen aja support. Dia udah kamu you don't expect anything in return, kamu pengen aja support orang ini gitu. Jadi mungkin buat kalian-kalian yang kayak gitu, kalian bisa relate dengan liriknya IU, I Stand You, oke? Kalau gitu kita dengerin lagu ini dulu, terus aku kasih tahu lagu playlist aku selanjutnya. Itulah lagu pertama di playlist aku minggu ini, IU, I Stand You. Lagu berikutnya adalah lagu berjudul Feel It Too dari artis solo SM R&B label yang menurut aku super underrated, Min Ji-woon. Dan yang ini lebih ke liriknya itu, pernah gak sih Sweethearts ini di PHP-in atau digantungin? Dan kamu mikir, apakah if your feeling is mutual gitu, kayak apakah dia suka sama aku juga? Apakah ini cinta bertepuk sebelah tangan? Oke. Dan di saat bersamaan kamu juga gak mau terlalu confront your feelings karena kamu mau menjaga perasaan kamu juga. Kalau sampai ternyata ini gak mutual, kamu gak mau terlalu kayak barbar gitu loh. Nah, liriknya lagu ini tuh lebih ke quiet love gitulah ya. Super chill, lagunya juga super enak buat dengerin di musim-musim kayak gini, karena hari ini sebenarnya agak gloomy juga di Seoul, jadi kepikiran juga nih DJ Dit sama lagu ini. Next kita akan bacain cerita kamu di Spill the Deets, tapi dengerin lagu dulu dari Min Ji-woon, Feel It Too. Spill the Deets, tempat kamu spill cerita DJ Deets. Spill cerita ke DJ Deets, jangan ceritain ceritanya DJ Deets ya. Sesuai topik pilihan bulan ini. Minggu ini kita masih lanjut dengan topik April Fools atau April Mop, dengan pertanyaan, pernah gak sih kamu ngerjain orang waktu April Mop? Atau malah kamu yang dikerjain? Kalau misalnya kamu gak punya cerita April Mop atau April Fools, kamu juga boleh nyeritain tentang pengalaman ditipu. Pertama aku bacain dulu cerita yang udah dikirim ke boardnya kita dari imarsu31. Gara-gara teman gabut, aku jadi admin restoran seharian. Interesting. Waktu itu masih jam kerja, sekitar jam 4 sore. Tiba-tiba HP aku rame banget. Banyak nomor nggak dikenal nelpon dengan interval yang deket-deket. Ada juga yang chat lewat messenger, isinya macem-macem. Ada yang nanya, masih available nggak? Bisa booking nggak? Bahkan sampai ada yang spam. Dalam hati aku mikir, ini apaan sih? Pas kerjaan senggang, aku coba tanya salah satu yang chat. Dan ternyata mereka dapat nomor aku dari map restoran. Setelah aku cek, bener aja nomor restoran itu diganti jadi nomor aku, dan seharian aku langsung jadi admin restoran dadakan. Kebetulan di hari yang sama, aku ada janji makan bareng teman-teman di satu area dengan restoran itu. Jadi aku mampir ke restoran itu untuk kasih tahu ke staff kalau ada orang iseng yang ganti nomor mereka. Tanpa sengaja, aku ketemu teman-teman yang lain di sana, dan salah satunya nyeletuk. Gimana? Udah banyak yang booking? Aku langsung bengong. Terus pelan-pelan ngeh. Jangan bilang ini kerjaan kalian. Dan mereka langsung ngakak. Ternyata dalangnya adalah salah satu dari mereka. Cuma karena dia kesel gak bisa makan di restoran itu, katanya full dan always slow response. Terus karena dia gabut, jadi dia iseng ganti nomor restorannya jadi nomor aku. Oh my god, oke, disclaimer, prank ini jangan ditiru ya. Bisa ganggu orang lain dan merugikan pihak restoran juga. Oh my god. Iya, jangan, prank kayak gini kayaknya ini merugikannya nggak cuma orang yang dikerjain aja, tapi pihak restorannya juga karena mereka jadi nggak punya kontak dengan pelanggannya mereka ya. Jadi jangan ditiru ya, seperti ini. Oke, sebelum kita baca komen di chat, kita dengerin lagu dari Kickflip, I Poppin'. Langsung aja kita baca Spill the Deets dari chat. Ada Ray Hanif 1047.
Aku mungkin nggak pernah ditipu, tapi karena terlalu baik dibilangnya menipu. Kenapa orang mudah sekali baper? Terlalu baik kok malah menipu ya? Dari Hebara Bea. Pengalaman ditipu tapi kejadiannya bukan pas April, Kak. Ketipu pas beli album NCT, dibawa kabur uangnya. Oh no, aku belinya 5 album lagi, beda cover. Oh my god, I hope you get your money back. Ada Aphrodite, spill the deeds. Pernah ditipu sama mantan pas pacaran sama aku bilangnya masih single. Tahu-taunya dia udah punya pacar dan aku cuma dijadiin cadangan karena mereka saat itu sedang break. Oh my god. No way. No way. Oke, kalian harus hati-hati ya guys. Mungkin kalian harus background check dulu kali ya sebelum pacaran, oke? Sekarang waktunya buat ngumumin siapa yang beruntung buat menangin hadiah kenang-kenangan Keyring Sweet Tunes dari KBS hari ini. Dan pemenangnya adalah Imarsu 31. Congratulations. Woohoo. Selamat buat Imarsu. Jangan lupa kirim konfirmasi hadiahnya ke alamat email kami indonesia@kbs.co.kr dengan judul konfirmasi Sweet Tunes 10 April. Berisi informasi nama, alamat lengkap, beserta kode pos dan nomor HP yang bisa dihubungi kantor pos Indonesia. Bea dan biaya admin kantor pos Indonesia ditanggung pemenang. Dan jangan kabur dulu guys, karena sebelum kita pamit masih ada satu segmen singkat belajar bahasa Korea. Tapi kita dengerin dulu lagu request dari Aphrodite. DJ Deets aku request Cheer Up dari Twice, lagu yang bikin DJ Deets biar tambah semangat di siaran kali ini. Thank you Aphrodite. Alright, this is Cheer Up by Twice. Hangguko Express belajar bahasa Korea kilat bareng DJ Deets. Kata minggu ini adalah 응원봉. 응원봉. Diambil dari kata 응원, yaitu artinya adalah dukungan atau sorak. Dan 봉 yang artinya stick atau tongkat. Ya. Nah, 응원봉 ini biasanya dibawa oleh fans-fans K-pop ke konser untuk mendukung artis favorit kalian. 응원봉. Oke? 응원봉. bisa dipakai di kalimat seperti ini. 콘서트 보려고 응원봉까지 샀어요. 콘서트 보려고 응원봉까지 샀어요. Karena aku mau pergi ke konser, aku sampai beli light stick. Atau juga bisa dipakai seperti ini. 방탄소년단 응원봉은 아미밤이라고 해. 방탄소년단 응원봉 아미밤이라고 해. Lightsticknya BTS disebut Army Bomb. Jadi ingat ya, Hangguko Express minggu ini 응원봉. 응원봉. Alright, sekian program Sweet Tunes bareng DJ Deets untuk hari ini. Senang banget bisa ketemu lagi dengan sahabat KBS atau Sweethearts. Dan juga di Tamins lewat siaran hari ini. Minggu depan kita nggak ada siaran live ya guys, tapi kamu tetap bisa dengerin episode baru di siaran radio hari Sabtu jam 19.00 WIB atau jam 7 malam. Versi video episode Sweet Tunes diupload hari Senin setiap minggunya, so don't forget to check that out as well. Dan kirimin terus curhat dan cerita kamu di board Love Not So Sweet dan Spill the Deets di situs KBS World Radio Indonesian. Follow juga Instagram KBS Indonesian untuk informasi jadwal siaran live dan juga radio Sweet Tunes bareng DJ Deets, okay? Thank you for tuning in to Sweet Tunes. Dan kami dari tim Sweet Tunes pamit dengan lagu terakhir, request dari Usaida Azari Kiki Delulu. Lantaran haru, bonesiu.